Sehat Kak, hai. Oke, Sam, sebelum kita chit-chat, boleh dong Sam disapa dulu penonton live chat plus Sam yang lagi nonton hari ini Sam nih. Hai penonton live chat plus, apa kabar semuanya? Oke, Sam, lagi sibuk apa Sam sekarang? Sekarang sih karena baru masuk kuliah ya, jadi lagi sibuk kelas-kelas juga dan juga sih sebenarnya buat lagu, workshop gitu-gitu, nongkrong. Baru lulus kuliah, baru Iya, lulus sekolah. baru lulus sekolah. Lulus kuliah di mana Sam? Kuliah di Universitas Multimedia Nusantara di Serpong. Oh, ngambil jurusan apa Sam? Aku ambil Strakom, Strategi Komunikasi. Oh, strategi komunikasi. Iya. Kenapa lu ngambil itu Sam? Karena menurut gue, karena gue juga punya kemampuan untuk talk gitu loh, untuk Iya. berbicara dan berkomunikasi. Karena kan di strategi komunikasi itu berbicara secara formal dan juga kan kadang kita kalau berkomunikasi Iya. itu secara informal kan kita kayak ya udah apa adanya aja, tapi di mata kuliah gue diajarin teknik-teknik dalam berkomunikasi gitu loh. Jadi gue pengen lebih tahu lagi gimana sih kalau misalkan ngobrol sama orang tuh begini gitu, atau kalau orangnya begini gue harus ngomongnya gimana gitu. Jadi lebih ke situ sih, strategi sih. Strategisnya, oke. Dan ini berkesinambungan sama nanti job lo ya Sam? Iya betul Untuk banget. depannya ya Sam Betul ya? banget. Oke. Sam, by the way lagi ada proyekan apa Sam? Kalau proyekan sih sebenarnya dekat-dekat ini lagi ngurusin workshop buat doain aja bakal next single lah. Karena terakhir rilis juga udah lama banget. Jadi pengen workshop buat single baru sih. Oke, mantap. Semoga sukses ya Sam Amin. untuk next singlenya. Sam, kita ngomongin Indonesian Idol dulu ya Sam. Boleh. Sam, ada pengalaman berkesan apa sih Sam? Mungkin teman CTI Plus masih ada yang kepo nih sama perjalanan karir lu di dunia di Indonesian Idol ke-10 itu. Ya. Pengalaman berkesannya seperti apa Sam? Pengalaman yang berkesan sih sebenarnya menurut gue tuh momen dan juga kayak gimana gue bisa berubah dari anak SMA biasa. Terus ketika gue masuk idol, gue masuk ke dunia yang baru, dunia dimana gue banyak orang yang melihat gue dan gue udah langsung berubah jadi public figure. Di situ adalah titik dimana gue ngerasa kayak wah, hidup gue berbeda banget nih, apapun yang gue lakukan gue harus jadi contoh gitu loh buat mereka. Dan juga gue ngerasa banget belajar di situ, bukan cuma belajar nyanyi tapi belajar tentang yang namanya mental. Karena gue nggak expect bahwa di umur gue yang ke-18 gue bisa ketemu yang namanya dunia yang asli gitu loh. Karena kan kadang-kadang kalau di sekolah paling juga dimarahin guru karena sayang kan, tapi ya banyak juga haters yang marahin kita karena ya memang dibenci gitu loh. Jadi kayak gue belajar banyak banget sih. Oke. Nah, untuk dari segi pakem, maksudnya gini, masukan dari judges, para juri, ada nggak sih Sam, dari yang lu pegang hingga sekarang dari dalam bermusik lu nih dari segi vokal? Kalau dari juri sih banyak sih sebenarnya, cuman yang paling gue pegang sih sebenarnya dari siapa ya? Soalnya setiap juri itu punya kata-kata yang menurut gue touch gue banget gitu. Kayak Bang Judika dan juga KBCL sering ngomong ke gue bahwa kamu harus yakin meskipun suara kamu bukan tipe yang teknikal, tapi kamu yakin bahwa kamu tuh ada juga orang yang suka, ada pasarnya sendiri. Bahkan nanti ketika kamu di luar sana, kamu bisa tahu gitu banyak orang yang mencintai kamu gitu, dengan suara kamu. Oke. Dan lu suka punya itu dari kapan sih Sam? Gue suka nyanyi tuh dari umur 2 tahun. Udah masih kecil, Dari bener-bener. kecil banget. Nah, dan lu sendiri ini kan infonya lu suka, bukan suka ya, bisa bermain piano. Iya. Nah, itu lu belajar sendiri atau memang lu sekolah gitu gak sih? Jadi kebetulan mama punya sekolah musik. Punya sekolah musik. Karena juga mama papa pengen banget untuk anaknya berkecimpung di musik juga gitu. Dan gue latihan piano dan semua alat musik gue dulu tuh cobain gitu. Serius? Drum gue bisa, piano, gitar, bass bisa. Berarti memang background keluarga lu sendiri ini adalah musisi ya, kurang lebih? Sebenarnya kalau dibilang background keluarga sih nggak ada yang musisi, cuman kakek doang. Oh, kakek doang. Tapi memang mereka semua penikmat musik. Oh, penikmat musik. Oh, dan sampai sekarang sekolah musiknya apa sih kalau boleh tahu? Sekolah musiknya Willy Sumantri Music School. Punyanya jadi mama papa itu kan bikin Willy Sumantri Music School itu ada 2 cabang itulah, bahkan dari gue kecil gitu. Dan juga gue beruntung banget punya mama papa yang supportive. Karena ketika gue udah berkecimpung di wah ini anak gue suka nyanyi nih, bokap rela gitu loh untuk yaudah kita buat sekolah musik supaya anak kita juga bisa nanti kalau mau belajar bisa belajar di situ ada gurunya gitu. Nah, jangan-jangan yang mendorong lu ikut masuk ke Indonesian Idol salah satunya bisa dari orang tua lu sendiri atau gimana? Sebenarnya yang mendorong untuk gue masuk ke Indonesian Idol itu ada bantuan orang tua dan juga dari gue sendiri sih yang paling besarnya. Karena
mama papa nggak pernah mau nge-force anaknya buat kayak kamu harus ikut ini, nggak pernah. Jadi untungnya mama papa menghargai apapun yang gue pilih, apapun yang gue mau. Oke, Sam, selain itu juga lo ini adalah pengkoleksi Gundam, pengkoleksi buku-buku, pengkoleksi sepatu. Ada sudah banyak sebenarnya Gundam, buku-buku, sepatu lo. Gini ya, dari kecil gue itu suka mengoleksi sesuatu gitu loh, apapun itu gitu loh, karena gue ngerasa kayak wah kayaknya asik nih mengoleksi gitu, kayak mengumpulkan apa yang gue nggak punya gitu. Dan awal-awal gue sempet koleksi kartu remi, gue pernah terus koleksi Gundam, terus juga koleksi sepatu, hoodie gue ada puluhan di rumah. Serius? Hoodie, gue punya hoodie puluhan? Ada puluhan. Dulu tuh waktu gue kecil, gue itu koleksi snapback. Gue itu dulu kan gue sempet ikut Idol Junior kan. Iya. Snapback. Dan snapback gue di rumah tuh ada, gue terakhir itu 120. 120. Dan itu gue beli setiap kayak aku mau beli dong. Kayak ada pencapaian gue beli snapback, gue pakein. Karena tiap hari bener-bener gue keluar gue pengen pakai snapback. Dan untuk kalau buat sepatu sekarang ini udah berapa banyak kan? Sepatu. Iya. Kalau sepatu gue nggak gitu hitungin sih, cuman gue bukan beli suatu sepatu berdasarkan kayak wah ini lagi hype nih gue beli. Maksudnya ada beberapa yang begitu, cuman gue liat kayak wah gue suka nih sepatu. Kalau misalkan ada apa gue beli gitu. Dulu kan waktu gue masih kecil gue mengoleksi sepatu ketika gue berprestasi kan. Iya. Tapi sekarang kalau misalkan gue punya rezeki lebih dari kerjaan, gue beli sepatu. Yang favorit lu apa sih di rumah? Favorit gue sih sampai sekarang yang masih nggak mau gue pakai ada satu. Ada sampai sekarang. Ada. Beli doang lu nggak lu pakai? Nggak gue pakai. AJ1 Travis Scott. Yang ininya kebalik. Iya. Kayak gue takut banget pakai. Gila, Tapi gue pengen pakai gitu sekali-sekali, tapi di suatu momen yang kayak berharga gitu lah buat gue. Iya. Nah, kalau untuk buku, ada buku favorit apa sih yang sering lu pernah lu baca? Ataupun impact dalam buat kehidupan lu ada gitu? Buku puisi Sapardi. Apa sih saya beli sih? Itu puisinya tentang cinta gitu lah. Dan gue kan suka banget novel kan. Jadi tuh gue suka banget membaca buku tuh yang kayak apa sih ini buku kayak menarik perhatian gue gitu. Gue lupa bukunya judulnya apa, cuman cinta, keindahan dan apa gitu. Dan keren banget. Oke. Saya ngomongin dahsyat tadi, seruan apa sih di dahsyat? Pertama kalinya gue main drum live. Iya, gue ngedrum. Pertama kalinya. Nyanyi kan. Sekarang ngedrum. Nah, lu diundang ke dahsyat ini udah berapa kali sih? Udah lebih. Gue tahu. Udah banyak ya. Udah banget. Nah, lu kan udah banyak nih diundang sama dahsyat ini. Menurut lu dari segi host-hostnya dari Kang Denny, Raffi, Bu Ayu, itu mereka sosoknya gimana sih kalau di belakang layar menurut lo sendiri? Gue akuin mereka adalah sosok-sosok yang sangat ramah, baik hati, dan kalau misalkan orang nggak kenal mereka mungkin dikiranya kayak wah artis pasti sombong dong, tapi mereka enggak. Tapi mereka adalah orang yang humble banget, mereka baik hati. Di on cam maupun di off cam mereka pasti suka ngobrol personal sama gue kayak mana kamu gitu, dan mereka keren. Oke, nah apakah tadi kan lu bilang lu kan sendiri suka dengan ngobrol gitu. Dari mereka tuh ada host panutan lu nggak sih dari ketiga orang itu? Host panutan, kalau bilang host panutan Raffi sih. Raffi ya. Raffi. Kenapa lu suka sama kayaknya Raffi? Gue ngerasa Raffi tuh sama semua orang tuh baik juga. Dan gue pertama kali ketemu Raffi juga, Raffi langsung baik sama gue. Apalagi sekarang kan gue udah sering ngobrol sama Raffi dan juga kayak masuk gitu loh obrolannya. Kayak baik banget. Yang paling terdekat lu di dahsyat ada siapa sih? Maksud gue yang paling dekat untuk kalau dari hostnya terus teman-teman lu di dahsyat. Kalau host sih ada dua sih, karena kan memang Tiara teman seperjuangan gue, jadi paling dekat sih sama Tiara. Sama Tiara ya. Tapi kalau misalkan yang host yang udah gede ya Raffi. Oke. Sosok Tiara tuh gimana sih? Tiara tuh dia tuh punya jiwa perjuangan yang hebat banget, dan juga dia itu orang yang paling pure hatinya. Jadi banyak orang yang bilang kayak Tiara nggak tulus, nggak pure gitu, tapi dia yang bener-bener kayak gitu, dia bener-bener lugu dan pure gitu. Tiara tuh emang apa adanya seperti itu. Seperti itu. Oke. Sep,
Gue ada beberapa pertanyaan random nih, Sam. Boleh. Sam, kartun favorit lo apa sih? Kartun favorit gue Rick and Morty. Kenapa lu suka Rick and Morty? Karena gue suka nontonin Rick and Morty tuh Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dia kan ada season 5 season. Gue bolak-balik. Udah kelar lu ulang lagi. Oke. Sam, makanan atau minuman favorit lu yang sekarang lu paling sukai? Yang sekarang, wah banyak banget sih ya kalau di ngomongin. Salah satu deh. Cuman satu makanan gue lagi demen-demennya tahu gejrot sih sebenarnya. Karena tahu gejrot ada di dekat rumah. Jadi gue sering makanin tahu gejrot. Dan juga kalau minuman gue lagi demen jus. Jus jeruk yang jus apel yang biasa di supermarket gitu. Yang mart-mart gitu. Ya, mart-mart gitu ya. Oke. Pasti kan enak-enak banget. Seger. Terus cita-cita sebenarnya Sam itu apa sih? Cita-cita memang sebenarnya aku dari dulu sih banyak sih ya cita-cita, cuman karena dari dulu aku suka nyanyi. Ada out of the box ya, Sam? Out of the box. Iya. Dulu pengen sempet jadi apa ya? Sapam pernah. Serius, Sam? Polisi, awalnya kan polisi, tapi iya. Gue kan dulu waktu masih kecil ya menganggapnya semua mau sapam apa polisi dong. Kayak ya namanya juga anak kecil, jadi gue bilang aja gue mau jadi yang polisi lah, yang jaga-jaga gitu. Iya. Lu punya warna favorit nggak? Warna favorit gue dulu gue suka warna hijau, hijau olive green gitu. Karena hijau tuh kayak natural dan tenang gitu loh. Iya benar. Bukan hijau yang pekat gitu. Tapi kalau sekarang sih gue lebih suka warna kalau misalnya untuk baju hitam. Baju hitam ya. Baju gue hitam. Cuman kalau warna ya hitam atau putih sih gitu. Hitam putih. Gak tau ya, karena memang bagus aja gitu warnanya gue suka. Sama pastel-pastel lah, aku suka warna-warna pastel. Oke, apakah seorang Samuel Cinta suka main game? Wah, itulah kebiasaan saya yang paling parah, saya bermain game gila. Serius? Terus sampai main game apa sih sampai sekarang? Gue sekarang main Mobile Legends. Oh, masih Mobile Legends. Gue pernah championship juga di RCTI Plus. Oh iya ya, pernah ya? Iya. 2 kali. Terus siapa penyanyi yang paling lo sukain atau bisa jadi role model lo? Role model gue sih sebenarnya kalau dalam penyanyi siapa ya? Kalau dari luar gue lagi demen-demen sama Bruno Mars. Bruno Mars ya? Sama Dede Caesar tetap, karena gue suka banget sama Dede Caesar, cuman karena dia belum rilis single dan sekarang lagi rilis tuh si Bruno Mars, gue lagi suka banget ke Bruno Mars. Kalau dari Indonesia ada siapa? Indonesia Tulus. Wah, iya. Tulus. Terus juga gue look up banget ke Kardito. Kardito. Iya sih, Tulus, Kardito. Udah pernah perform bareng mereka berdua? Tulus sama Kak Tulus gue belum pernah ketemu. Tapi kalau Kardito udah ngobrol-ngobrol. Udah ngobrol-ngobrol. Apakah ada kelanjutan project bareng Kardito? Aduh, mempengen ya. Pengennya ya. Doa aja. Amin. Pengen banget. Oke, Sam. Kebiasaan buruk lo yang nggak hilang dari sekarang hingga sekarang tuh apa sih? Gue tuh orangnya pelupa. Iya, Gue tuh orangnya pelupa. Jadi kadang kayak misalnya gue udah kayak gini, aduh gue lupa bawa ini. Sebenarnya pelupanya gitu. Oke. Sam, 2 pertanyaan terakhir dari gue lagi, Sam. Tempat favorit quality time lo sama keluarga? Quality time. Iya. Tempat favorit gue, sebenarnya gue tuh tipe orang yang gak suka punya temen tuh yang banyak. Atau kenapa ya? Gue tuh sebenarnya gue punya banyak teman. Cuman untuk circle gue nggak suka berteman dengan orang yang banyak, karena gue tuh orangnya tuh kalau udah nyaman satu ini gue nggak mau berubah gitu loh. Jadi kayak dari pertemanan ya mainnya itu terus, dan juga gue suka sih paling kalau main tuh di rumah. Gue nggak terlalu suka yang tempat rokok yang rame gitu loh, karena gue bukan tipe orang yang suka begitu. Jadi kalau misalnya udah begini gitu di rumah Oke. Sam, harapan lu di tahun ini dari segi karir lu, kehidupan lu apa sih? Gue berharap kalau dari kehidupan sih gue bisa sehat terus. Amin. Terus itu yang paling penting. Amin. Dan juga gue bisa terus berkarya sampai semampunya gue, dan juga gue bisa lagu-lagu gue bisa dicintai oleh lebih banyak orang lagi. Dan bisa dikenal. Siap, Sam. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Terus Thank you untuk juga. karirnya dan Amin, next amin. singlenya. Oke, Sam, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semuanya.